Warta Jemaat Minggu tanggal 7 Juni 2020. Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita sekali pada hari ini kita kembali bisa bertemu dalam ibadah live recording Jemaat GKM Murung Kuda. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-4a. Dan bahan renungan terambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan kita pada hari ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Puji Haryadi MD. Pemberitahuan yang pertama, bahwa dengan upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran virus corona atau COVID-19, maka untuk memutus mata rantai penyebaran, semua warga dianjurkan untuk melaksanakan social distancing atau menjaga jarak dan menghindari kerumunan sesuai anjuran pemerintah. Kita warga gereja dianjurkan untuk beribadah melalui live streaming maupun live recording di rumah masing-masing. Yang kedua, sebelum beribadah, persiapkanlah segala sesuatunya dengan baik yang mencakup sarana dan peralatan seperti handphone, jaringan internet, kuota internet, daya listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, ikuti ibadah dengan hikmat sebagaimana kita beribadah hari Minggu di gedung gereja dengan mengikuti tahapan-tahapan yang ada di channel YouTube GKM Murung Kuda. Yang keempat, persembahan bisa dikirim langsung ke Bendahara Majelis Jemaat GKM Murung Kuda atau dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 031 00 10 80 5557 atas nama GKM Murung Kuda. Demikian warta jemaat minggu yang dapat kita sampaikan. Kami atas nama Majelis Jemaat GKM Murung Kuda mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk kita memulaikan ibadah kita, saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri dan kita memuji nama Tuhan dari PKJ 219 di saat ini kuangkat kembang. Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam pengasihan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat sudah kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita angkat pujian dari
nyanyian Kidung Baru nomor 116, kita nyanyikan bait yang pertama, Siapa yang berpegang. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, seberapa kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada, kami menundukkan kepala seraya berdoa, memohon pengampunan atas dosa-dosa kami yang telah kami berbuat dengan perkataan maupun tindakan kami. Kami seringkali gagal dalam berbuat baik. Mulut kami sering mengucapkan perkataan yang baik di hadapan sesama kami, tetapi hati kami berbuat jahat. Oleh sebab itu, karena besar kesalahan kami, kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami membuka hati kami masing-masing dan siap menerima jamahan Roh Kudus-Mu. Kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, walaupun dalam situasi yang sangat sulit dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Kami tidak sendiri, tetapi kami percaya Tuhan tetap bersama kami. Dan kami juga percaya bahwa semua ini akan berlalu. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca firman kebenaran-Mu. Pimpin kami masing-masing agar kami dapat mengerti, memahami serta melaksanakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Tuhan yang Maha Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab, marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua dan yang keempat-a. Di bawah perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Demikian bunyinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 4a, Allah melihat bahwa terang itu baik. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Petunjuk hidup baru. Ibu Bapak kami undang bangkit berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang saya ambil di dalam Matius, Kitab Perjanjian Baru, Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-39. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Sebelum pelayanan firman, kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Kita nyanyikan bait yang pertama. Firman. Pelayanan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Puji Haryadi MD. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersama-sama bersyukur walaupun kita masih ibadah di rumah, tapi kita boleh melaksanakannya dan ini tidak mengurangi sukacita kita. Mari kita bersama-sama sebelum menerima kebenaran firman Allah, kita merendahkan diri kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami dipersatukan dalam persekutuan kami pada saat ini. Bapa, kami bersama-sama seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, rindu untuk mendengarkan firman. Bapa, sebelum kami mendengar firman, kami mohon urapan kuasa murapi kami, urapan kuasa menuntun bimbing kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman dan seluruh sidang jemaat mendengar. Sehingga kami bersama-sama dan memahami dan mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama pada minggu ini dalam minggu Trinitas atau satu minggu sesudah Pentakosta, itu disebut dengan minggu Trinitas, minggu untuk menyaksikan ketritunggalan Allah yang sudah genap. Mari kita bersama-sama buka firman Allah pada minggu ini dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 yang demikian beritanya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.
Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Trinitas ini kita diajak mengumpulkan firman Tuhan, yaitu dengan berikut perumpamaan tentang seorang penabur. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mengajar Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Kali ini Tuhan Yesus mengajarkan dalam perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar untuk menabur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengajarkan tentang perumpamaan seorang penabur, bukan orang lain, murid-muridnya pun tidak mengerti perumpamaan itu. Untuk menjelaskan perumpamaan itu, murid-muridnya pun bertanya kepada Yesus. Kemudian Yesus baru menjelaskan secara gamblang tentang perumpamaan itu, supaya murid-muridnya tahu. Dengan gambaran ini mau menjelaskan saudara kasih Tuhan, bahwa mendengar firman Allah itu tidak mudah untuk memahaminya, tidak mudah untuk mengerti tentang firman yang kita dengar. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan yang disampaikan kepada muridnya, yaitu tentang perumpamaan seorang penabur. Tuhan Yesus melukiskan tentang benih. Benih adalah firman Allah, dan tanah adalah hati manusia atau hati orang. Jadi ada orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti. Gambaran seperti benih yang ditabur di pinggir jalan kemudian dimakan habis oleh burung. Kemudian ada juga orang yang mendengar firman Allah segera menerima dengan gembira. Tetapi jika ada penindasan atau penganiayaan karena firman tersebut, orang tersebut menjadi murtad. Itulah tanah yang jatuh ke tanah bebatuan. Kemudian yang ketiga, Yesus juga mau menjelaskan ada yang bisa menerima firman itu dan memahami, tapi karena kekhawatiran dan tipu daya kekayaan, akhirnya firman itu terhimpit dan tidak berbuah. Itulah gambaran firman yang ditaburkan di tanah yang bersemak duri. Dan tanah yang dikehendaki oleh Allah, hati kehidupan manusia yang dikehendaki adalah seperti tanah yang subur. Di mana murid-muridnya dan semua orang yang mendengar firman itu, ia bisa mendengar firman-Nya, ia bisa memahami dan mengerti, dan ia bisa melakukan sehingga firman itu berbuah. Itulah digambarkan jatuh di tanah yang subur sehingga berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saudara dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya kepada kita bersama-sama. Gambaran yang menjelaskan kita pun saat ini, ketika kita mendengar firman Allah, semuanya tentunya tidak bisa merespon semuanya dengan baik. Ada mungkin yang merespon sedikit, ada yang merespon
masih bisa sampai separuh memahami, ada juga bisa merespon firman Allah dengan kehidupan dengan sepenuhnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan gambaran itu firman Tuhan juga mau menjelaskan bahwa untuk memahami firman Allah tidak langsung kita bisa memahaminya dengan baik. Itulah perlunya ada tahapan, kita terus belajar dan belajar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, dalam minggu ini, kita bersama-sama diajak pada kondisi-kondisi sekarang oleh karena pandemi virus corona. Kita biasa beribadah berkumpul bersama keluarga kita masing-masing. Mari kita bersama-sama dalam kehidupan kita, dalam ibadah berkumpul bersama keluarga. Tentunya respon kita antara ayah, ibu, anak-anak tentang firman Allah tentunya tidak sama. Tetapi firman Allah yang diharapkan dalam kehidupan kita bersama-sama, supaya kita bersama-sama dalam merespon firman Allah tetap terus belajar. Belajar supaya kita juga bisa dimasukkan dalam kategori kita menjadi tanah yang subur dan dapat memahami dan mengerti firman Allah dan dapat berbuah. Itulah harapan yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus kepada kita sekalian. Jadi Tuhan Yesus menginginkan kepada kita semua, baik kita sebagai bapak, baik kita sebagai ibu, anak-anak, bahkan dalam keluarga ada kakek dan nenek, yaitu untuk menjadi tanah yang subur berarti menyediakan hati, membuka hati sehingga kita bersama-sama sungguh-sungguh dan memahami firman Allah. Dan bahkan bukan hanya memahami, mengerti, tapi kita juga dapat melakukan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk memahami, mengerti firman Tuhan dan melakukan itu bukan soal gampang. Itu sungguh-sungguh soal yang sulit, tetapi kita bersama-sama. Saya yakin kekuatan Allah akan menolong kita. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri pemberitaan firman untuk kita, lebih meyakinkan supaya kita dapat melakukan ajaran Tuhan Yesus, supaya ajaran Tuhan Yesus bisa berbuah dalam kehidupan kita. Kita bersama dapat membaca dalam ayatnya yang ke-9. Tuhan Yesus berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi syarat mendengar firman Tuhan adalah berbuah atau diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Selamat terus untuk mendengar firman Allah dan selamat terus mengaplikasikan seluruh kebenaran firman Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena semuanya kita percaya dengan kasih karunia kekuatan Tuhan, semuanya akan berbuah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman. Kami menyadari Bapa betapa sulitnya untuk memahami, mengerti akan kebenaran firman, mengerti akan pengajaran. Kami sadar Tuhan, kadangkala kami tidak bisa mengerti. Kadangkala kami mengerti tapi tidak sepenuhnya. Kadangkala kami juga masih dalam kekhawatiran dalam pengertian kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih Kristus dengan sabar mau mengajar kepada kami, mau menjelaskan kepada kami, supaya kami terus belajar, sehingga hati dan kehidupan kami bagaikan tanah yang subur. Kami membuka hati dan pikiran kami, kami mau belajar, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti, memahami akan firman, akan ajaran, dan bahkan kami bukan hanya memahami, bukan hanya mengerti, tapi kami juga boleh setia melakukannya. Kan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga atas firman, mampukan kami untuk terus belajar mengerti, dan belajar untuk dengan setia melakukannya. Bapa di surga, pada minggu ini juga, terima kasih Bapa, kasih-Mu
yang senantiasa terus hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, rumah tangga kami, dalam seluruh aktivitas kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, dalam minggu ini kami boleh menyatukan hati dan pikiran kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami bersama-sama boleh beribadah, menyatukan bersama seluruh keluarga Kristen di seluruh jemaat GKI Buddha. Tuhan, kami bersama pada saat ini menyatukan hati menaikkan doa kami. Tuhan, berkati ya Bapa, gereja-gereja Tuhan dalam kondisi sekarang ini. Biar gereja-gereja Tuhan terus melaksanakan tugas dan panggilan gereja untuk terus bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bapa di surga, terlebih Tuhan, berkati kami semua yang terlibat dalam tugas dan pelayanan pada minggu ini. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, dalam melalui pelayanan kami, boleh menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Karena kami percaya keluarga kami juga adalah bagian gereja Tuhan. Yang terkecil dan lebih daripada itu, pribadi-pribadi kami adalah gereja Tuhan. Bapa, berkati ya Bapa pelayanan kami, berkati program kerja kami. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, rumah tangga kami masing-masing, kami serahkan di dalam Tuhan. Tuhan juga menyertai, memberkati kami, baik kami selaku Bapa, Ibu, anak-anak, remaja, dan pemuda. Baik kami selalu janda duda, anak yatim piatu. Baik kami selaku orang-orang tua yang sudah jomblo, janda duda, anak yatim piatu. Kami serahkan Bapa semua dalam tangan pengasihan. Tuhan memberkati kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati usaha pekerjaan kami, harapan rencana masa depan kami, masa depan anak kami. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati dalam pergumulan kami. Dan Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat yang sakit di rumah sakit. Dan secara khusus kami berdoa bagi Mama Un yang pada saat ini masih terbaring sakit di rumah sakit Pertamina. Kami serahkan Bapa semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan terus memberikan kekuatan, kesabaran, dan Tuhan juga terus memberikan jamahan, pentahiran melalui obat-obatan tanpa medis, sehingga beliau boleh disembuhkan dari sakit penyakitnya. Oleh Tuhan surga, biar dalam proses perawatan kami serahkan, pertaruhkan di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan, semua jemaat-jemaat yang sakit kami serahkan di dalam Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, kami juga serahkan setiap kehidupan jemaat-jemaat yang senantiasa dipenuhi dengan ucapan-ucapan syukur. Terimalah ucapan-ucapan syukur jemaat-jemaat Tuhan. Tambahkan karunia berkat, supaya tambah sukacita dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, kami bersama-sama juga berdoa untuk kehidupan bangsa negara kami, bersama-sama sekarang ini dalam menghadapi pandemi virus corona ini, Bapak. Tuhan, berkati para pemimpin negara kami, berikan kekuatan, kesabaran, hikmat, akal budi, kebijakan, supaya mereka bersama-sama memimpin bangsa negara kami dengan sabar, dan membawa kehidupan bangsa kami terus belajar untuk mentaati apa yang menjadi protokol kesehatan, supaya kami bersama-sama dapat memerangi virus corona ini. Virus corona ini dapat berlalu di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati Bapak, para medis, dokter, perawat yang menangani virus corona. Tuhan juga berkati orang-orang yang kena virus corona, Tuhan jamah dan tahirkan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan pada Allah. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh merasakan kasih setiamu yang menolong kami semua. Terima kasih Bapa, seluruh hidup dan kehidupan kami, harapan rencana kami, masa depan kami serahkan kembali sepenuhnya ke dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seluruh doa kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti.
Bila kami pada hari ini makan kami secukupnya dalam belah kami akan salamkan, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini tiba saatnya kita mempersembahkan mas pengantar persembahan kita terdapat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 demikian bunyinya. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Baiklah kita berdoa. Terpujilah Engkau yang Maha Kudus ya Tuhan. Langit dan bumi serta segala isinya adalah milik-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami adalah kepunyaan-Mu. Sebab itu apakah yang dapat kami berikan kepadamu sebagai persembahan? Ya Tuhan, kami bersyukur dan memuji nama-Mu, sebab Engkau tidak menuntut apa-apa dari kami. Namun ya Tuhan, dalam kesempatan ibadah ini, kami mempersembahkan sebagian dari rezeki kami, dan kami kumpulkan untuk kelanjutan pewartaan kasih Tuhan di dunia ini. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda hormat kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita puji Tuhan dari PKJ 216. Berlimpah sukacitaku. Ibu bapak jemaat sekalian, kami undang bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Mari kita bersama-sama, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.